Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang hendak pulang ke rumah usai berbelanja di pasar tewas setelah ditabrak sebuah minibus. Ironisnya, pelaku pengemudi minibus yang adalah seorang mahasiswa berkendara dalam kondisi mabuk usai mengonsumsi miras dan narkoba bersama rekannya di sebuah klub malam. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang, Mbak Gema. Selamat siang, Mbak Marcel. Baik, Pak Alvin, bagaimana sebetulnya kronologi dari kejadian ini? Pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa, turut berduka cita pada keluarga korban atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai. Selanjutnya, kami, Polresta Pekanbaru, khususnya Satlantas Polresta Pekanbaru, bertindak cepat, profesional, dan sesuai dengan standar operation prosedur dalam penanganan kasus ini. Untuk kronologis dapat kami jelaskan di sini, pada sekitar pukul 1, tersangka yaitu saudari MP menyusul rekan-rekannya atau teman-temannya yang berada di sebuah tempat hiburan malam yang berada di Kota Pekanbaru bersama dengan 6 teman lainnya. Kemudian tersangka ini meminum setengah butir pil ekstasi. Selanjutnya tersangka juga meminum minuman beralkohol sampai dengan sekitar pukul 5. Kemudian tersangka berpisah dengan rekan-rekannya. Sekitar pukul 5.30 tersangka keluar dari tempat hiburan malam menuju ke rumahnya yang berada di daerah Panam. Kemudian sesampainya di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan penginapan atau Hotel Linda, tersangka dengan kecepatan sekitar 100 km per jam menabrak bagian belakang kendaraan yang dikendarai oleh korban. Tapi pada saat terjadinya tabrakan, tersangka ini masih melanjutkan kendaraannya sampai dengan tersangka ini dikejar oleh seorang ojek online. Kemudian dikejar dan disampaikan oleh orang ojek online tersebut bahwa tersangka baru menabrak seseorang. Akhirnya tersangka kembali ke TKP. Demikian kronologis yang kami jelaskan. Baik, Pak Alvin, untuk saat ini kan sejauh ini ancaman hukuman kepada tersangka adalah untuk pidana lalu lintas ya dengan ancaman penjara 12 tahun. Nah, sekarang kan sudah terbukti positif narkoba. Apakah akan ada pasal-pasal lain yang dikenakan oleh polisi kepada tersangka? Baik, kami jelaskan di sini untuk penanganan laka lantasnya, konstruksi pasalnya kami terapkan pasal yaitu pasal 311 ayat 5 dan ayat 1, junto pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk masalah narkobanya atau narkotikanya, kami telah berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk dilaksanakan pengembangan dan pendalaman terkait perkara ini. Untuk terapan pasal narkoba dan kelanjutannya, bagaimana perkembangannya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Satuan Narkoba. Baik, Pak Alvin, ini masih terkait dengan narkotikanya ya. Apakah polisi juga mendalami dari mana sebetulnya pelaku ini bisa mendapatkan narkoba? Apakah akan diusut tuntas sampai kepada tempat di mana dia berasal dari sebuah klub malam itu atau seperti apa, Pak? Baik, untuk hasil koordinasi kami dengan narkoba, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa asal-usul dan berikut dengan rekan-rekannya yang berada di sana, semua akan didalami dan dilaksanakan pengembangan. Sejauh ini sudah kami dapat informasi dari rekan yang berada di Sat Narkoba, sudah diamankan 2 orang yang malam itu bersama dengan tersangka berada di tempat hiburan malam tersebut.
Oke, berarti pihak kepolisian sudah mendapatkan rekan-rekan dari si Marissa Putri ini ketika malam itu di klub malam bersama ya Pak Alvin. Nah, kira-kira apakah akan ditelusuri juga Pak si teman-temannya ini apakah memang mengonsumsi saja atau juga menjual atau mengedarkan narkoba itu? Baik, untuk jawaban ini mungkin nanti setelah pemeriksaan dan pengembangan dilakukan oleh Satuan Narkoba yang akan bisa menjelaskan. Baik. Ya Pak Alvin, informasi yang kami terima juga ini dari pihak keluarga tersangka sudah bertemu ya dengan keluarga korban dan meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Nah bagaimana Anda atau dari pihak polisi melihat adanya kemungkinan ini diselesaikan secara kekeluargaan? Apakah proses hukum akan terus berlanjut Pak Alvin? Baik, yang pertama kami tidak memfasilitasi ya kegiatan mediasi antara keluarga dari tersangka dan korban. Jikalau di belakang kami atau tanpa sepengetahuan kami ada keluarga tersangka mendatangi keluarga korban, tapi pelaksanaan penyidikan akan terus berlanjut sampai dengan nanti kami tahap 2 kan ke kejaksaan. Kami serius dengan dibuktikan hari ini, hari Senin, kami telah mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ke kejaksaan. Baik, apakah sejauh ini diketahui juga Pak Alvin pihak tersangka ini juga berusaha untuk memberikan mungkin uang santunan kepada pihak korban begitu? Baik, kami untuk itu kurang monitor. Yang jelas kami tidak ada memfasilitasi hal tersebut. Baik. Kita tentu harapkan dari kasus ini jadi pembelajaran bersama ya Pak, karena kan dari pihak kepolisian juga secara berkala terus melakukan upaya penertiban Kamtipmas begitu ya supaya kasus-kasus serupa tidak terjadi. Terima kasih Kompol Alvin Agung Wibawa, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru atas informasinya untuk kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.